Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Nah, di video kali ini aku mau sharing lebih dalam mengenai tanaman buah kurma. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube-nya Wiwi Kartika Sari. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari aku ya. Nah, sekarang lanjut aja yuk kita ke videonya. Indonesia bukanlah merupakan negara penghasil kurma. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, konsumsi kurma didapatkan secara impor dari negara lain. Tidak banyak yang tahu sebenarnya seperti apa sih rupa pohon kurma tersebut. Pohon kurma dalam bahasa Arab disebut dengan tam. Nama latinnya adalah Phoenix dactylifera. Kurma diperkirakan berasal dari sekitaran Teluk Persia. Tanaman ini sudah sangat lama dibudidayakan sehingga sulit diketahui dari mana persisnya pohon kurma berasal. Pohon kurma merupakan jenis tumbuhan palma atau palem yang mampu beradaptasi baik di iklim kering atau bahkan kawasan yang sangat panas. Selain itu, tanaman kurma juga sangat fleksibel dan toleran terhadap berbagai macam jenis tanah, termasuk tanah basah. Pohon kurma lebih membutuhkan musim panas yang panjang dengan curah hujan minimum serta tingkat kelembaban yang rendah. Sebab iklim seperti ini dibutuhkan tanaman kurma saat masa penyerbukan hingga panen. Akan tetapi, pohon kurma tetap membutuhkan asupan air yang cukup agar mampu melakukan proses pembuahan. Pohon kurma bisa mencapai tinggi hingga 15-25 meter. Kurma bisa tumbuh tunggal ataupun membentuk rumpun. Satu rumpun kurma bisa tumbuh pada sebuah sistem akar tunggal. Pohon kurma memiliki tanaman jantan dan betina yang hidup terpisah. Hanya 50% tanaman betina yang ditanam yang akan berbuah. Sebagian besar pembudidayaan dilakukan dengan cara setek, terutama pada varietas kurma mejol. Daun kurma memiliki panjang 3-5 meter. Daun ini memiliki duri pada bagian tangkai daunnya. Daun kurma dikenali dari bentuknya yang menyirip. Satu pohon kurma bisa memiliki sekitar 150 pucuk daun muda. Daun muda ini berukuran 30 cm dengan lebar 2 meter. Pohon kurma bisa melakukan penyerbukan secara alami ataupun buatan. Pohon kurma akan berbuah setelah ditanam selama 4 hingga 7 tahun. Pohon ini baru bisa dipanen pada selang penanaman setelah 7 hingga 10 tahun. Satu pohon kurma dewasa bisa menghasilkan 80-120 kg buah kurma pada musim panen. Buah kurma harus ditipiskan dan dibungkus sebelum matang agar tumbuh besar dan terlindungi. Kurma sudah menjadi makanan pokok di daerah Timur Tengah. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Kurma mulai dibudidayakan dari Mesopotamia ke daerah-daerah lain termasuk dengan Mesir. Bangsa Mesir kuno menggunakan buah kurma dan mengolahnya menjadi minuman anggur. Buah kurma juga dikonsumsi saat panen. Ditemukan pula bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa budidaya kurma di Arab bagian timur sudah berlangsung sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Orang-orang Arab menyebarluaskan kurma ke banyak daerah di dunia antara lain Asia bagian selatan dan barat daya, Afrika bagian utara, Spanyol dan juga Italia. Kurma juga diperkenalkan ke daratan Amerika, tepatnya di Meksiko dan California. Kurma tersebut dibawa oleh bangsa Spanyol pada 1765 dalam sebuah ekspedisi Mission San Ignacio. Pohon kurma menghasilkan getah yang ternyata bisa dimanfaatkan. Getah kurma bisa dijadikan bahan baku sirup ataupun produk lain yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain sebagai bakal tanaman pohon kurma, biji kurma juga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Caranya membuatnya diawali dengan merendam biji kurma dalam air agar lunak dan dapat dikonsumsi oleh hewan ternak.
Sementara itu, minyak yang berasal dari biji kurma bisa dimanfaatkan sebagai produk kosmetik dan juga kecantikan. Jadi, jangan heran jika ada produk sabun yang terbuat dari bahan minyak biji kurma. Apabila diolah lebih lanjut, biji kurma ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber asam oksalat. Benihnya juga bisa dibakar untuk membuat arang yang sering digunakan pengrajin perak untuk mencetak perak menjadi kalung. Sama halnya seperti biji kopi, biji kurma juga bisa dijadikan sebagai bahan baku minuman. Cara pengolahannya pun sama seperti pengolahan biji kopi pada umumnya. Nah, kemudian salah satu bagian dari tanaman kurma yang sangat sering kita manfaatkan adalah buahnya. Buah kurma biasanya sering kita konsumsi pada bulan puasa saat berbuka ataupun sahur. Buah kurma juga dapat dikonsumsi saat segar ataupun sudah dikeringkan. Kurma memiliki banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan sehingga menjadikannya cukup populer di bidang medis. Kandungan utama dari buah ini adalah karbohidrat sederhana, terutama gula seperti sukrosa dan fruktosa. Hampir 70% dari kurma terdiri dari karbohidrat. Kurma juga mengandung beberapa sumber nutrisi lainnya seperti 7 gram serat, 2 gram protein, 20% kebutuhan kalium harian, 14% kebutuhan magnesium harian, 18% kebutuhan tembaga, 15% kebutuhan mangan, 5% kebutuhan zat besi harian, dan 12% kebutuhan vitamin B harian. Tak hanya itu, kurma juga kaya akan asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karoten, fenolik, flavonoid, dan antosianin. Manfaat kesehatan dari kurma telah menjadikan buah ini sebagai bahan baku terbaik untuk perkembangan otot. Orang-orang mengkonsumsi kurma dalam berbagai cara, mencampur adonan kurma dengan susu, yogurt, ataupun dengan roti dan mentega untuk menjadikannya lebih nikmat. Adonan kurma bermanfaat bagi orang dewasa dan anak-anak, khususnya pada masa pemulihan dari cedera ataupun sakit. Kurma sangat baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang, kemudian juga untuk mengatasi gangguan usus, mengatasi anemia dan juga alergi. Kurma dapat menaikkan berat badan, meningkatkan energi, dapat meningkatkan kesehatan sistem syaraf, meningkatkan kesehatan jantung, dan tentunya masih banyak lagi manfaat kurma lainnya. Jenis kurma yang cukup populer diantaranya adalah ada kurma ajwa yang biasa dikenal dengan kurma nabi karena memang berasal dari wilayah Arab Saudi bagian barat. Kemudian ada kurma sukari, ada kurma mejol, kurma safawi, kurma anbara, kurma sagai, kurma khudri, kurma zahidi, kurma kholas, dan kurma deklet nur. Nah, kalau teman-teman di sini kira-kira biasanya konsumsi kurma yang mana? Nah, jadi sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.